Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Endang Widayatsih yang terus setia membahas materi-materi bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Yang saya bahas pada konten kali ini yaitu menemukan kalimat fakta dan kalimat opini yang terdapat di dalam teks argumentasi. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi biasanya dipakai oleh penulis untuk menyampaikan opini berupa ide-ide atau gagasan-gagasan tentang suatu hal. Agar pembaca mengikuti opini penulis, perlu disertakan data berupa fakta-fakta. Kita sebagai pembaca harus bisa membedakan antara fakta dan opini, sehingga informasi yang diperoleh tidak tercampur aduk antara fakta atau kenyataan dengan sebuah opini atau pendapat. Menemukan kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi. Kalimat fakta menurut KBBI, fakta itu adalah suatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta sering disebut dengan kenyataan. Fakta diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa kejadian tertentu. Jadi kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri kalimat fakta yang pertama, kebenaran informasi dapat dibuktikan. Jadi informasi di dalam kalimat fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya. 2, berisi data-data kuantitatif atau angka maupun kualitatif atau pernyataan yang akurat. 3, informasi terkait waktu, tanggal, dan tempat haruslah akurat. Keempat, informasi berasal dari sumber atau narasumber yang kredibel. Jadi sumber atau narasumbernya ini dapat divalidasi. 5, bersifat objektif, artinya kalimat fakta akan menyampaikan pernyataan netral, tidak memihak salah satu objek yang sedang dibicarakan. 6, biasanya kalimat fakta ini bisa menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7, menyatakan kejadian yang pernah terjadi. Kalimat fakta itu harus menyampaikan sesuatu yang sudah benar-benar terjadi. Jadi tidak boleh mengandung ramalan atau hal lain yang belum terjadi. Contoh kalimat fakta yang pertama, salah satu daerah penghasil beras terbesar di Pulau Jawa adalah Jawa Barat. 2, sekitar 70% penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai sumber makanan pokok. Yang ketiga, sagu dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Papua dan sebagian Maluku. Ketiga contoh kalimat fakta ini dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat opini. Menurut KBBI, opini ini mempunyai 3 pengertian, yaitu pendapat, pengertian, dan pendirian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini adalah pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Jadi dapat disimpulkan, kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi gagasan, pendapat, atau pikiran orang baik perorangan atau kelompok. Jadi kalimat opini yang pertama mengandung pendapat pribadi atau pendapat orang lain.
Jadi kalimat opini ini berupa pendapat, baik pendapat pribadi maupun pendapat orang lain. Yang kedua, sifatnya subjektif. Karena kalimat opini ini berupa pendapat pribadi, jadi belum bisa dipastikan kebenarannya. 3, tidak ada narasumber atau sumber. Kalimat opini yang disampaikan ini belum tentu menjadi sesuatu yang benar. Maka penyusunannya tidak dibutuhkan sumber atau narasumber. Yang keempat, menunjukkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Maksudnya dalam kalimat opini ini sering memuat informasi mengenai suatu ramalan, kejadian, atau peristiwa, dan ramalan tersebut belum tentu bisa menjadi kenyataan. Yang kelima, berisi tanggapan atas suatu peristiwa. Tanggapan itu memang penting untuk mengetahui sudut pandang orang lain terhadap sebuah peristiwa. Hanya saja pandangan tersebut belum bisa dijadikan sebuah rujukan. Contoh kalimat opini yang pertama, apabila dikembangkan dengan baik, sagu dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok di Indonesia. 2. Sebagian warga negara Jepang mulai menyukai umbi ungu sebagai makanan pokok pengganti nasi. 3. Jika memungkinkan dalam waktu dekat, Indonesia bisa mengekspor umbi ke beberapa negara di Eropa. Ketiga kalimat ini merupakan contoh kalimat opini yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti konten saya berikutnya, masih membahas materi yang sama, yaitu teks argumentasi bagian keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.